Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mahda Zakia dengan NIM Dodo 03020026. Izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran tugas TKT 2 dari dosen pengampu Dr. Siti Munawati SPDI MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu isi dalam materi ini. Dalam memahami Al-Quran, diperlukan metode dan pendekatan-pendekatan untuk menafsirkan Al-Quran yang dapat memberikan jawaban yang pas dan sesuai dengan sekian banyak persoalan yang berkembang di masyarakat. Jawaban tersebut yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dirasakan masyarakat pada saat ini sangat berarti dan berdampak positif bagi Islam yang dikenal sebagai agama rahmatan lil alamin. Dalam perkembangannya, metode-metode yang digunakan para mufasir banyak dan sangat beragam. Namun hal itu terjadinya perbedaan dalam memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran. Materi selanjutnya ada metode. Yang pertama, metode argumentasi tafsir Ibnu Katsir di era klasik, dan yang metode kedua, metode Fajlur Rahman di era kontemporer. Pun materi selanjutnya yaitu tinjauan umum shifting paradigma dalam lintasan tafsir. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berubah, pada kenyataannya ilmu pengetahuan mengalami perkembangan dan pergeseran teori dalam penggal waktu tertentu. Sebab konstruk teoritis ilmu pengetahuan yang merupakan produk zaman tertentu tidak secara universal berlaku dan cocok untuk zaman berikutnya yang notabene memiliki karakteristik kesejarahan yang berbeda dengan waktu dan tempat di mana konstruksi itu pertama kali dibangun. Shifting paradigma merupakan salah satu teori ilmu pengetahuan yang membahas tentang pola pikir dan perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa untuk memperhatikan gambaran dan dimensi kreatif manusia atau ide-ide lain yang terus menimbulkan peradaban manusia ke arah satu dengan yang lainnya. Baiklah, adapun kaitannya terhadap tafsir, bahwa shifting paradigma berupaya untuk menganalisa bagaimana kemudian melihat terjadi pergeseran dan sebab-sebab bagaimana konstruk berpikir ulama tafsir ketika memahami dan menafsirkan makna teks tersebut. Shifting paradigma dapat memberikan konsep untuk menemukan anomali-anomali yang kemudian mengalami puncak kritis. Disitulah kemudian tempat paradigma baru sebagai alternatif pertama atau tetap pada paradigma lama sebagai alternatif kedua. Maka bisa saja paradigma lama tetap digunakan setelah munculnya paradigma baru. Materi selanjutnya yaitu perkembangan shifting paradigma tafsir di era klasik. Pada masa tabi'in, penafsiran Al-Quran bukan hanya menafsirkan Al-Quran secara spesifik, melainkan Al-Quran ditafsirkan secara analisis melalui melacak berbagai aspek pendekatan keilmuan dalam bahasa Al-Quran. Adapun klasifikasi model penafsiran Al-Quran pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tafsir at-tahlili. Apa sih yang dimaksud tafsir at-tahlili? Tafsir yaitu tafsir yang berusaha menguraikan kata-kata, menuturkan bahasa, i'rab dan balaghah, dan qiraat yang mengkaji berbagai aspeknya terkait asbabun nuzul Quran, disertai dengan mengaitkan ayat Al-Quran. Kemudian menjelaskan makna dan hikmah secara terperinci. Tafsir pendekatan tahlili mencoba para mufasir untuk menafsirkan sebatas tekstual dan dukungan dari para riwayat para sahabat dan tabi'in. Yang kedua ada tafsir ijmali, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran secara global. Dan yang ketiga tafsir muqarron, yaitu menjelaskan ayat Al-Quran dan menguraikan dengan menyebutkan pendapat para mufasir, mengemukakan pendapat mereka, lalu membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya untuk menggali maknanya, hukumnya, dan pesan moral yang termuat dalam berbagai penafsiran tersebut. Yang keempat ada metode maudhu, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki tema yang sama, menjelaskan secara menyeluruh, melengkapinya dengan hadis-hadis dengan tema yang sama yang termuat dalam ayat Al-Quran. Selanjutnya, pergeseran shifting paradigma tafsir kontemporer. Sebelum kita mengkaji proses pergeseran paradigma penafsiran Al-Quran baik dari era klasik sampai dengan kontemporer, yang perlu saya bahas di sini adalah bagaimana
bagaimana pemahaman Al-Quran di era kontemporer ini, sehingga di bab berikutnya dapat membandingkan proses paradigma penafsiran ayat Al-Quran sampai era kontemporer. Al-Quran di era kontemporer sebenarnya telah mengalami perbedaan pemahaman. Lebih-lebih Al-Quran bukan hanya sebatas dikaji secara teks atau makna secara literlek, melainkan Al-Quran perlu dikaji dari kontekstual, lebih bersentuhan dengan epistemologi modernitas, sehingga mengubah persepsinya tentang Al-Quran dan proses interpretasi. Proses interpretasi tersebut dimulai bahwa teks ayat Al-Quran bukan berhenti sebatas teks, maka Fadlur Rahman dalam hal ini memahami Al-Quran sebagai bukan ditafsirkan secara langsung, melainkan Al-Quran perlu dibaca dari latar belakang turunnya Al-Quran atau konteks historis oleh para mufasir, disebut sebagai asbab an-nuzul atau sebab-sebab pewahyuan. Maka dalam konteks penafsiran kontemporer menganggap bahwa Al-Quran sebenarnya tetap eksis berbicara sesuai tempat dan waktu dengan istilah sholihun likulli zaman wa makan, di tempat sesuai keadaan, agar pemahaman terhadap Al-Quran tidak berhenti sebatas teks, melainkan perlu ditelusuri makna ayat Al-Quran di balik teks ayat tersebut. Jadi membaca teks dalam pengertian memahaminya mengandung penafsiran dan penakwilannya. Pemahaman bersifat langsung tanpa membutuhkan penafsiran atau pentakwilan. Jika pemahaman langsung sulit, maka hal ini salah satu metode yang akan dibutuhkan. Memahami dari tingkat kedua dengan berlandaskan pada logika bahasa. Logika bahasa, orientasi teks atau konteks, keseharusan sikap atau semangat zaman tersebut. Adapun materi selanjutnya yaitu struktur epistemologi tafsir era reformatif dengan nalar kritis. Yang pertama ada sumber penafsiran, yaitu yang berisi tentang Al-Quran, realitas akal yang berdialektika secara sirkular dan fungsional. Yang kedua ada metode dan pendekatan, yaitu yang bersifat interdisipliner, mulai hermeneutik atau linguistik. Yang ketiga ada validitas penafsiran, yaitu hubungan antar hasil penafsiran dengan proposisi sebelumnya. Yang terakhir, nomor 4, ada tujuan penafsiran, yaitu kritis, transformatif, solutif, dan ideologis. Materi selanjutnya yaitu ada kontekstualisasi penafsiran Ibnu Katsir dalam tafsir era klasik, yaitu jika menelusuri buku-buku klasik ditemukan bahwa sesuatu yang ada di dalam Al-Quran tidak diterapkan begitu saja, tetapi dibaca dengan sampingan ayat-ayat lain dan hadis-hadis serta dengan menggunakan bantuan ilmu bahasa dan ilmu-ilmu lain. Karena secara historis, perkembangan penafsiran Al-Quran klasik cenderung memahami dan menafsirkan Al-Quran secara teks, sehingga penafsirannya masih bersifat parsifal dan kurang mendetail dalam menafsirkan suatu ayat, sehingga kadang sulit mendapatkan gambaran utuh mengenai pandangan Al-Quran sesuatu masalah tersebut. Ayat yang termasuk dalam penafsirannya ada dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ul, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, atau bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan yang lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Secara spesifik, penafsiran Ibnu Katsir juga mengacu kepada ilmu filsafat, dalam arti cara menafsirkan ayat tersebut tidak terlepas dari kajian ontologi atau objek kajian atau mahiyah, epistemologi atau cara perolehan ilmu dan atau pengetahuan, dan aksiologi
atau nilai kegunaan ilmu. Adapun tentang antologi ilmu tafsir telah dibahas pada bagian terdahulu, sedangkan epistemologi tafsir dalam konteks ini adalah metode penafsiran Al-Quran, karena biasanya ulama klasik menafsirkan Al-Quran sesuai tekstual berdasarkan hadis dan riwayat para sahabat lainnya. Materi selanjutnya yaitu kontekstualisasi penafsiran Fajrul Rahman di era kontemporer. Dalam perspektif Fajrul Rahman, menafsirkan ayat tersebut bukan ditafsirkan secara tekstual dalam konteks menafsirkan apa yang termuat dalam teks ayat Al-Quran, melainkan ada beberapa bahan pertimbangan bagi Fajrul Rahman dalam menafsirkan ayat tersebut. Lebih-lebih Rahman meredukasi keinginan Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya yang diinginkan Al-Quran sesungguhnya bukan praktik beristi banyak, karena praktik ini tidak sesuai dengan harkat yang telah diberikan Al-Quran kepada wanita. Status wanita yang selama ini cenderung disubordinasikan sebagai manusia nomor 2, dapat dikatakan besar kemungkinan praktik poligami tetap diberlakukan. Jadi, pesan yang terdalam Al-Quran tidak menganjurkan poligami, melainkan ia justru memerintahkan sebaliknya monogami. Itulah ideal moral yang hendak dituju Al-Quran. Hal demikian menunjukkan adanya sebuah pergeseran penafsiran ayat Al-Quran, baik dari konteks, metode, dan bentuk penafsiran dalam memahami ayat Al-Quran. Materi selanjutnya yaitu pendekatan kontekstual dalam penafsiran. Dalam penafsiran, kontekstual dapat dikatakan sebagai proses interpretasi yang melalui hermeneutika. Hal ini menurut saya penting untuk disinggung dan dikaji teori hermeneutika dalam penafsiran. Metode tersebut dapat memberikan pemahaman baru dalam penafsiran Al-Quran, baik dalam konteks sejarah maupun konteks sosial, karena hermeneutika mencoba mencari pemahaman terkait di balik teks ayat tersebut, sejalan dengan kebutuhan dan tantangan akan suatu metode penafsiran yang bercorak kontekstual. Sebagaimana dipandang bahwa metode penafsiran cukup representatif dan konseprehensif untuk mengolah teks, serta sangat intensif dalam mengarah kontekstualisasi. Dalam hal ini, Al-Quran dapat diposisikan sebagai mitra dialog bagi pembacanya, yaitu dengan mengkonsumsikan bahwa teks Al-Quran merupakan sosok pribadi mandiri, otonom, dan secara objektif memiliki kebenaran yang bisa dipahami secara rasional. Hal ini menunjukkan adanya keberlangsungan dan metode baru untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Materi selanjutnya yaitu tafsir sebagai transformasi sosial. Al-Quran secara universal bukan berbicara persoalan hukum, akan tetapi Al-Quran juga merupakan salah satu aspek yang mengandung nilai-nilai moral dan keadilan untuk dipahami dalam teks penafsiran. Analisis penafsiran juga berangkat dari fungsi kehadiran Al-Quran bagi umat manusia. Dilihat beberapa tafsir era modern kontemporer cenderung memahami ayat tersebut lebih kepada persoalan terhadap monogami, karena kehadiran Al-Quran terhadap manusia antara lain untuk menegakkan keadilan. Persoalan keadilan adalah nilai utama yang diinginkan oleh Al-Quran. Ini artinya bahwa secara integral dan menyeluruh, pendekatan analisis keilmuan untuk melakukan upaya mencari makna teks perlu dipertimbangkan konteks, sosiologi, kultural pada waktu itu, dan konteks kekinian untuk melakukan kontekstualisasi terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, ada beberapa karakteristik yang digunakan pada era tafsir modern kontemporer sebagai salah satu upaya untuk menginternalisasikan antara teks dengan realitas sosial, yaitu yang pertama, bagaimana mufasir secara adil mendefinisikan apa yang dipahami sebagai problem kemanusiaan. Yang kedua, bagaimana memperlakukan teks dalam tahap refleksi kritis. Teks diperlukan sebagai alat untuk mempertajam nurani dalam melihat problem kemanusiaan, karena teks bukan satu-satunya rujukan dalam melakukan refleksi kritis. Yang ketiga, teks perlu direkonstruksi dan metodologi baru untuk memahaminya. Adapun contoh penafsiran Fajrul Rahman ada di dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqata'u aydayahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atau perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaannya dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Adapun sebab turunnya ayat di atas adalah Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Dia menuturkan, pada zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang melakukan pencurian. Sebagai hukumannya, tangan kanan wanita itu dipotong. Hukum potong tangan ini sendiri sudah berlaku sejak zaman jahiliyah. Mereka memotong seorang tangan laki-laki yang bernama Duaik, mantan hamba sahaya Bani Malik bin Amr bin Huzaiyah, karena telah mencuri harta simpanan di Ka'bah. Sebagaimana ulama ahli zahir mengatakan, seorang pencuri harus dipotong tangannya berapapun harta yang dicuri, sedikit atau banyak, berdasarkan keumuman ayat tersebut. Mereka sama sekali tidak menetapkan adanya syarat nisab maupun hizr, akan tetapi mereka menetapkan potong tangan selama ada pencurian. Adapun materi selanjutnya yaitu analisis struktur shifting paradigma dalam orientasi tafsir Al-Quran. Dalam bagan termasuk ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan teori lama. Tahapan teori lama mencangkup yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga riwayat para sahabat, yang keempat sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan, yang kelima tidak bersifat kritis. Adapun kaidah kedua yaitu problematika tafsir. Adanya ketidaksesuaian antara teks dan realitas sosial masyarakat atau terjadi anomali yang melahirkan pergeseran paradigma berpikir. Teori ketiga ada teori baru. Yang pertama, nalar kritis. Yang kedua, rekonstruksi metodologis. Yang ketiga, transformatif. Yang keempat, teks dan realitas sosial. Yang kelima, ada bersifat konstekstual. Yang keenam, ada kesesuaian antara teks dan realitas masyarakat. Shifting paradigma merupakan salah satu yang menyebabkan proses berkembang terhadap penafsiran. Sebagaimana di era modern kontemporer, paradigma berpikir lebih menekankan pada aspek sosial yang melingkupi penafsir seperti yang telah dipaparkan di atas. Sebenarnya, keterkaitan antara pemahaman sosial historis dengan teori ini yang mencangkup tentang pemahaman sekarang atau situasi dan kondisi yang melingkupi para penafsir kontemporer saat ini. Untuk itu, dalam mengungkapkan pesan-pesan teks supaya objektif, sebenarnya dituntut untuk meninggalkan para pemahaman dalam arti pemahaman teks ayat-ayat Al-Quran harus berdasarkan problem yang dihadapi saat ini. Konteks mempunyai konteks sendiri, maka untuk menafsirkan dan memahami teks diperlukan kajian sosial di mana teks tersebut muncul dalam tahap aplikasi Rahman, juga tidak menggunakan makna literal teks tetapi ideal moral dari teks tersebut. Baiklah, kesimpulan dari materi ini yaitu berdasarkan hasil analisis dalam lintasan kajian tafsir pada era klasik dan kontemporer telah menunjukkan adanya terjadi pergeseran shifting paradigma, yaitu pergeseran dan perkembangan konsep berpikir menjadi suatu hal yang sangat kritis ketika para mufasir mencoba mendialogkan antara teks dan realitas. Ibnu Katsir sepertinya biasa ketika menafsirkan Al-Quran, orientasi tafsirnya didasarkan pada hadis, riwayat-riwayat para sahabat, dan kesesuaian kaidah-kaidah bahasa. Namun demikian, Fajlur Rahman berkecenderungan ketika memahami Al-Quran bukan berkutat pada hadis dan riwayat-riwayat para sahabat, akan tetapi dalam pengajian Al-Quran lebih melihat pada aspek realitas sosial, sehingga dapat memunculkan naral yang kritis, yaitu pergeseran shifting paradigma, memunculkan teori dengan memperhatikan metodologis, keragaman pendekatan keilmuan, memahami teks secara konstekstual, dan tafsir sebagai salah satu untuk mencari keadilan sehingga menjawab berbagai tantangan problematika sosial. Sebagaimana dalam kajian di atas telah dikaji melalui perbandingan penafsirannya tersebut.
Alhamdulillah, materi yang saya presentasikan sudah selesai. Terima kasih kepada dosen pengampu yang sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi ini. Dan terima kasih kepada yang menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan atau penulisan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.